Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Seperti biasa, mesin sebelum kita packing dan akan kita berangkatkan ke konsumennya langsung, kita selalu melakukan quality control. Jadi setiap kami memproduksi mesin dan akan kita kirimkan ke konsumen, kita selalu melakukan ritual itu karena itu adalah suatu ritual wajib yang kita lakukan sebelum mesin di packing. Jadi kita juga nggak mau mengecewakan si konsumennya langsung. Dari mulai kita akan mengecek instalasi, terus fitur di mesin ini apakah dia sudah berfungsi dengan normal. Dan yang paling utamanya kita akan cek takaran per 1 liternya itu gimana. Jadi mesin yang ada di belakang saya ini akan dikirimkan ke daerah Jawa Timur. Tepatnya ke wilayah Lamongan ya. Jadi ini adalah pesanan dari Bapak Muslim. Kebetulan Bapak Muslim itu memesan unit kepada kami itu ada sekitar 2 minggu yang lalu. Beliau memesan unit kepada kami. Dan seperti biasa, sebelum kita mengerjakan unit tersebut, kita selalu memberikan edukasi dulu. Yang pertama dari pengenalan produk gitu. Karena kan konsumen juga pengen mengetahui mesin yang akan dia beli. Jadi kita jelaskan pertama kelebihan, kekurangan dari setiap produk mesin yang kami buat. Bagi kalian yang belum mengetahui produk apa aja yang kita bikin, kalian bisa langsung tonton di link video di atas ini. Karena emang di setiap produk atau di setiap spek, kita selalu memberikan penjelasan dari mulai kelebihan atau kekurangan spek mesin tersebut. Jadi mesin yang ada di belakang saya ini adalah spek asimeter dengan tipenya tipe tanam. Jadi tipe tanam itu dia adalah mesin yang tempat penampungannya itu terpisah. Jadi kalian bisa menyesuaikan apakah tempat penampungan atau si tangkinya itu dia akan disimpan di mana, mau di pinggir, di belakang, ya terserah gimana konsumen mau. Dan biasanya rata-rata konsumen memesan mesin dengan tipe tanam itu rata-rata dia mempunyai lahan agak luas lah. Beda sekali dengan konsumen yang memilih mesin dengan tipe portable. Biasanya kalau untuk mesin dengan tipe portable, biasanya konsumen itu memiliki lahan yang sempit lah, lahan yang kecil. Dan rata-rata yang memesan mesin dengan tipe portable itu rata-rata dia mempunyai toko atau warung di belakangnya dan di depannya atau di pinggirnya. Dia menyimpan mesin tersebut. Bagi kalian yang mau menanyakan produk-produk yang kami buat, atau kalian yang mau membeli mesin unit kepada kami, kalian bisa langsung kunjungi website kami di www.pertaminiku.com, atau kalian juga bisa langsung hubungi customer service kami yang akan kami tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, kalian bisa langsung subscribe aja channel ini karena di setiap videonya kami selalu memberikan edukasi bagi Anda semua di dunia mesin Pomini atau Pertamini ini. Oke, langsung aja kita akan review mesin yang ada di belakang ini. Jadi saya akan nge-review untuk tampilan depannya dulu ya. Seperti yang kalian lihat di atas ini kita sudah menggunakan adapter, ini bahannya dari Dural ya. Jadi ini buat mempercantik Pomini ini. Jadi ini buat mempercantik si mesin ini, dan ini juga bukan hanya mempercantik saja, tapi ini juga ada fungsinya. Dan di bawah ini ada Seigen glass ya. Ini Seigen glass ini dia sudah fleksibel, dia sudah bisa berputar 360 derajat gitu. Dan di sini juga kalian bisa mengecek atau melihat ada indikatornya ya. Jadi ketika si minyak itu keluar, otomatis si bagian dari Seigen glass ini dia terlihat dan otomatis si minyaknya juga akan terlihat. Jadi itu udah menjadi salah satu standar dari mesin-mesin yang ada di SPBU. Dan kita juga ini menggunakan selang yang fleksibel ya. Tapi ini juga meskipun dia fleksibel, di dalamnya itu dia ada serat baja, dan itu emang sudah menjadi selang atau alat standar yang dipakai di mesin-mesin SPBU. Dan bisa kalian lihat di sini juga ini ada tampilan LCD 886 ya. Jadi untuk tampilan LCD 886 ini dia sudah seperti tampilan yang ada di
mesin-mesin SPBU. Nah, ini juga dia bisa berpindah sendiri ya. Dan di sini juga kita sudah menggunakan display pengaman buat si LCD-nya tersebut. Jadi ini dia ada pengaman display. Jadi si LCD-nya itu dia ada di dalam ya. Jadi tidak hanya langsung LCD keluar, tapi ini juga ada pelindungnya. Dan di sini juga bisa kalian lihat di sini sudah ada printer thermal ya. Jadi si printer thermal ini dia tidak menggunakan tinta ya. Dan tintanya itu ada di kertas. Jadi kalian tidak usah bingung atau memprihatinkan untuk pengisian tinta tersebut. Dan di bagian sini juga kita sudah menggunakan keypad HDM combo dari manual Vortex. Dan ini juga kalian bisa lihat di sini ada tombol merah. Ini adalah emergency stop. Jadi kegunaan emergency stop ini sangat berguna dan bermanfaat sekali, dan ini bisa menjadi salah satu standar di setiap mesin yang kami produksi. Dengan satu kali tekan otomatis si bagian kelistrikan atau si bagian instalasi mesin ini langsung dia off, mati ya. Dan diputar lagi dia otomatis sudah bisa menyala lagi. Dan di setiap mesin kami kita selalu menggunakan super kapasitor. Jadi super kapasitor itu apa sih? Jadi si super kapasitor ini dia akan menyimpan arus listrik seperti baterai lah intinya. Dia akan menyimpan si bagian tulisan ya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika si mesin ini sudah mati, ini mesin udah mati loh. Tapi dia akan tersisa di angka terakhir ya. Nah, jadi di setiap mesin kami kita sudah menggunakan super kapasitor. Kelebihan super kapasitor itu dia sangat bermanfaat sekali lah kalau menurut saya. Karena kalau misalkan ketika kita lagi mengisi mesin kepada konsumen, terus tiba-tiba mati lampu, dia otomatis akan mengesep jumlah total minyak atau rupiah yang dikeluarkan dari mesin tersebut. Jadi intinya Anda tidak akan kecolongan ini sudah keluar berapa, terus si konsumen juga kan tidak merasa ketipu gitu kan. Oh ini tadi yang keluarnya segitu. Jadi sudah tidak was-was lagi bagi konsumen yang membeli minyak kepada Anda dan bagi Anda yang mempunyai mesin tersebut. Oke, saya nyalain lagi. Nah seperti ini ketika menyalanya. Dan untuk printernya ini seperti ini ya. Dan kami juga di sini menggunakan fitur terbaru dari CPU dari kami ya, yaitu fitur dengan menggunakan total liter dan total rupiah. Meskipun kemarin sempat ada yang komen kepada kami, Pak itu kurang di belakangnya. Kalau misalkan di dalam kalkulator ya 124,27 liter itu dia 1.087.402 hiji 221 ya di kalkulator. Tapi di sini dia ada kelebihan dikit. Sengaja itu karena kita ada pembulatan di bagian mesinnya. Karena kan untuk misalkan 1,1 terus ada koma lagi di belakangnya. Nah, kita selalu menggunakan pembulatan tersebut gitu. Dan bisa kalian lihat di sini juga kita sudah menggunakan boot nozzle yang udah otomatis. Jadi dengan sekali angkat nozzle, otomatis si mesin sudah bisa beroperasi. Dan ketika si nozzle dimasukkan kembali, otomatis si mesin dia akan off atau mati gitu. Mungkin untuk tampilan depan secara singkat barusan saya sudah jelaskan bagian apa saja yang ada di tampilan depan tersebut. Dan bagi kalian juga yang memesan unit kepada kami, kita selalu memberikan kebebasan kepada konsumen. Ketika konsumen mau memilih motif, mau memilih warna, kalian bebas custom, mau motifnya itu seperti apa, mau warnanya seperti apa. Atau misalkan ya, kalian menyukai motif ini yang ada di belakang saya, terus kalian mau menggantikan warna tersebut, oke aja. Kita bisa melakukan dengan senang hati karena ini adalah salah satu servis yang kami berikan kepada konsumen yang akan membeli unit atau mesin kepada kami. Oke, langsung aja kita akan cek ke bagian belakang mesin yang tipe tanam ini. Oke, sekarang saya sudah ada di belakang dari mesin yang tadi saya jelaskan ya. Jadi untuk tampilan dalam mesin ini bisa kalian lihat di sini kita sudah menggunakan asimeter ya. Jadi perbandingan atau perbedaan mesin dengan spesifikasi asimeter itu ya ini. Jadi asimeter itu dia adalah alat ukur gitu. Karena asimeter juga itu dia adalah alat ukur yang standar ya, atau alat ukur yang sah di negara ini yang disahkan oleh pihak dari meteorologi.
Meskipun ya POM ini masih statusnya ilegal, tapi kita juga mau memberikan alat ukur standar yang dilegalkan oleh pemerintah kita gitu. Jadi ini asimeter bisa kalian lihat, dan di sini juga dia ada solenoid. Jadi ini adalah solenoid dual valve ya. Jadi ini slow pas slow. Jadi ininya dia ada bagian besi ya, dan untuk atasnya dia ini palep. Jadi palepnya ini di sini, dan ini dia untuk mengaktifkan atau mengoperasikan si palep tersebut. Untuk ngebuka si palep ini, dia di bagian solenoid ini harus bagus ya, gitu. Dan di sini juga bisa kalian lihat di sini ada Y-stander ya. Jadi Y-stander ini dia adalah saringan. Dan ini juga bukan saringan saja, karena si Y-stander ini dia sangat bermanfaat atau berguna sekali ketika kalian akan mengontrol minyak ya, gitu. Dan ini juga fungsinya dia menyaring, jadi supaya si kualitas minyak itu tersaring sebelum si minyak itu akan masuk ke bagian si asimeter ini. Di setiap mesin kita selalu menggunakan pipa ya. Ini pipa galvanis gitu, karena kita juga tidak menggunakan selang ya. Dan di sini juga ini ada letakannya besi, dan di setiap kabelnya juga kita selalu menggunakan pelindung di sini, pelindung kabel ya, supaya meminimalisir takutnya ada kebocoran atau apa, jadi dia bisa terlindungi di sini. Dan di bagian bawahnya dari Y-stander ini, di sini ada stop kran. Jadi kegunaan stop kran ini dia bisa mengatur arus. Jadi kalian bisa mengatur arus apakah si minyak itu keluarnya mau speednya mau seperti apa, mau 15 liter per menit, mau 20 liter per menit. Dia bisa diatur dengan menggunakan stop kran ini ya. Dengan caranya dia memutar ke kanan atau ke kiri gitu, gimana setelan yang Anda mau. Dan di sini juga kita sudah menggunakan pompa yang sentrifugal ya. Jadi kegunaan atau si kelebihan pompa dari sentrifugal itu dia tidak berisik, otomatis dia silent lah gitu, nyaris tak terdengar lah suaranya. Dan di sini juga kita sudah menggunakan Y-stander gitu. Jadi di setiap mesin kami, di setiap satu nozzle itu kita selalu menggunakan 2 Y-stander. Di setiap mesin kami kita selalu menggunakan sistem sirkulasi. Kalau misalkan tidak menggunakan sistem sirkulasi, kemungkinan itu rata-rata ya di lapangan itu si bagian-bagian dari sambungan-sambungan ini pasti akan terjadi rembasan ya, karena kan si pompa sudah menekan, sudah mau mengeluarkan, tapi si nozzle belum dibuka gitu. Dan untuk bagian ke atasnya kita juga sudah menggunakan pipa ini ya, pipa 3/4 dengan pipa galvanis juga, otomatis kan tidak korosi atau tidak berkarat. Oke, untuk tampilan bawah mungkin barusan saya sudah jelaskan, kita langsung ke bagian atasnya ya. Jadi untuk tampilan atas bagian belakang di dalam mesin, kalian bisa lihat di sini ada CPU HDM N50 dari Manual Fortec ya. Jadi seperti kalian lihat di sini ada bagian-bagian CPU-nya ya, rangkaian-rangkaian CPU. Kita tidak menggunakan trafo ya di versi CPU yang seperti ini ya. Dan di sini juga bisa kalian lihat di sini ada kontaktor, dan di bagian pinggir ini ada rangkaian untuk pengoperasian si printer. Di sini ada interface buat ke printer. Dan di bagian atas di sini untuk tampilan belakang dari display LCD 886. Dan di sini juga untuk kabel-kabel kita di sini dirapiin ya di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini kan tidak terlalu terlihat nih. Dan di sini juga kita sudah menggunakan pemisah ya. Jadi untuk tampilan dari pipa yang di pinggir otomatis dia tidak akan terlihat, dan ini juga kalau menurut kita sih aman ya. Jadi kalau misalkan ada kebocoran di bagian atas atau ada apapun yang bocor, dia otomatis si bagian minyak itu tidak langsung mengenai ke bagian CPU tersebut. Oke, untuk tampilan dalam mesin ini barusan saya sudah jelaskan. Kita akan langsung melakukan kalibrasi per 1 liter, yaitu seperti apa. Let's go. Oke, langsung aja kita langsung cek takaran per 1 liternya itu seperti apa ya. Liter 1, angkat mesinnya, nozzle-nya langsung. Nah,
Ini dengan speed sekitar 14 liter per menit ya. Ini solenoid aktif, dia otomatis pelan ketika minyak mau sampai 1 liter. Dan bisa kalian lihat ini, untuk takaran per 1 liternya ini sudah pas ya. 1 liter kita menggunakan gelas ukur yang kaca. Dan sekarang langsung kita cek printernya ya. Satu menu. Oke. Ini printernya sudah berjalan dengan normal ya. Ini bisa kalian lihat Pomini Bibik Elis ya, buat Geneng Indah Lamongan. Nah, sekarang ini bulan Agustus ya. Langsung besok kita akan packing dan akan kita berangkatkan kepada konsumennya langsung ya. Oke, untuk proses quality control barusan saya sudah selesaikan ya. Dari mulai tadi saya pengenalan untuk tampilan mesin ini, dan tadi juga saya sudah menjelaskan untuk bagian dalam isi mesin yang ada di belakang saya ini. Dan yang paling utamanya, saya juga tadi sudah selesai melakukan kalibrasi per 1 liternya tersebut. Dan tadi juga emang siang tadi kita sudah mengkalibrasi ya, dari mulai takaran per 1 liter, per 5 liter, dan per 20 liter. Tapi sengaja kita tidak menampilkan di video ini ya. Dan bagi kalian yang mau menonton atau mau melihat perbandingan dari takaran per 1 liter, per 5 liter, per 10 liter, kalian bisa langsung tonton di link video di atas ini. Dan bagi kalian juga yang mau memesan atau menanyakan mesin kepada kami, kalian bisa langsung kunjungi website kami di www.pertaminiku.com, atau kalian juga bisa langsung call to action, langsung hubungi customer service kami yang akan kami tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Mungkin sekian dulu video kami kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Dan jikalau video ini bermanfaat bagi Anda semua atau teman, rekan, siapa saja yang membutuhkan referensi video tentang dunia POM ini, kalian jangan sungkan-sungkan untuk nge-share link video tersebut ya. Karena video ini mungkin bisa bermanfaat sekali bagi teman atau Anda semua yang mau melakukan bisnis atau usaha di dunia POM ini. Saya Pebi Permana. Kami Manual Vortex, takaran optimal, profit maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.